about you, about you. I've been thinking 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 about you.
about you. I've been thinking 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Devi Karunia yang akan memandu acara dan sekaligus menjadi moderator di ruang virtual acara webinar series keempat Tanam tahun 2023 dengan mengusung tema pengalaman kerja atau gelar pendidikan. Pada kesempatan ini, series keempat akan membahas tentang pengalaman kerja atau pendidikan yang akan dibawakan langsung oleh Pak Ardhito Pangestu. Dia akan membagi informasi dan sharing dengan teman-teman mengenai tips and trick, kunci keberhasilan, dan rahasia di balik kesuksesan di era generasi Z. Kita akan tersambung dengan Bapak Ardhito Pangestu, beliau sebagai CEO Tanam. Selamat pagi, Pak Ardhito. Selamat pagi. Kedengaran suaranya? Kedengaran. Apa kabar, Pak? Sehat. Alhamdulillah ya. Baik, sebelum kita mulai materinya, saya akan memperkenalkan tentang biografi Pak Dito. Pak Dito lahir dan besar di Kota Metro. Ia merupakan CEO Tanam Ilmu dan F&D Konsultan. Ia menyelesaikan pendidikan terakhir di Politeknik Sahid dan ia dengan gelar Sarjana Terapan Pariwisata. Setelah lulus, ia bekerja di bawah naungan PT Viratama Kreatif Indo. Selain sebagai CEO Tanam Ilmu, Pak Dito juga aktif sebagai pembicara pada acara-acara pendidikan dan teknologi. Ia juga terlibat dalam organisasi HMPPI atau Himpunan Manajer Pelatihan Perhotelan Indonesia, yaitu organisasi yang bergerak di bidang pelatihan perhotelan.
Sekian biografi dari Pak Dito. Pak Dito boleh mulai materinya hari ini. Makasih. Pagi semuanya, sebelum kita mulai pemaparan pada pagi hari ini, beberapa informasi mengenai tanam ilmu sendiri. Tanam ilmu sendiri itu eh, platform atau pelatihan kursus perhotelan khususnya yang bergerak di bidang perhotelan yang berlokasi di Bojongsari, Depok. Gitu. Langsung saja ke presentasinya, boleh di Mohon maaf, salah operator lagi kendala. Ya Pak Dito boleh. belum muncul ya presentasinya, PPT-nya. Oke, bisa next. Jadi yang saya bahas di sini mengenai entrepreneur generasi Z, karena saya sendiri generasi Z sendiri itu. Nah, di sini ada eh, experience, langsung ke slide yang experience, karena yang tadi mengenai saya sudah dibahas ya. Di sini mengenai experience saya, 2018 saya menjadi salah satu penerima beasiswa unggulan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang saya berkuliah di Politeknik SAI Jakarta, kemudian lulus pada tahun 2022 dan menjadi F&B konsultan, yang pertama di Beranda Cafe and Resto, kemudian menjadi F&B konsultan lagi di Kampung Belang Cafe and Resto, dan kemudian di tahun yang sama, di tahun 2022, saya menjadi CEO Tanam Ilmu hingga sekarang. Boleh next. Nah, di sini saya akan membahas mengenai mengenai generasi. Apa sih generasi itu? Generasi itu sekelompok individu atau sekumpulan orang yang mengalami peristiwa yang dalam kurun waktu yang sama. Ada beberapa dibagi untuk generasi. Yang pertama ada baby boomers, ada generasi X dan Y. Di sini kita akan membahas mengenai generasi Z sendiri. Apa sih generasi Z? Generasi Z adalah generasi yang paling muda memasuki angkatan kerja untuk saat ini. Generasi biasanya disebut dengan generasi
internet atau e-generation. Generasi Z sendiri banyak berhubungan dengan sosial dunia sosial media maksudnya. Sejak kecil generasi ini sudah banyak dikenalkan oleh teknologi yang sangat akrab dengan smartphone dan dikategorikan sebagai generasi yang kreatif. Ciri-ciri dari generasi Z sendiri yaitu lebih menyukai kegiatan sosial dibandingkan generasi sebelumnya. Lebih suka di perusahaan startup, multitasking, sangat menyukai teknologi dan ahli dalam mengoperasikan teknologi tersebut. Kemudian peduli terhadap lingkungan, mudah terpengaruh terhadap lingkungan mengenai produk. Jadi untuk generasi Z sendiri, dia lebih cenderung untuk bekerja di startup yang jam kerjanya lebih fleksibel, kemudian bisa bekerja dari mana saja. Itu yang membuat generasi Z lebih suka kerja di startup ketimbang mereka harus kerja di kantor dengan office hour yang kerjanya di kantor monoton di depan komputer. Itu nggak Gen Z banget gitu kan. Kemudian boleh next. Nah, di sini saya akan membahas mengenai faktor yang mempengaruhi untuk menjadi pengusaha di usia muda. Kan kita ngebahas entrepreneur nih, terutama di generasi Z. Ada beberapa faktor yang memotivasi anak muda menjadi seorang pengusaha. Yang pertama, inovasi. Nah, inovasi sendiri ini anak muda yang memiliki ide kreatif mungkin merasa terdorong untuk menciptakan produk atau layanan yang unik atau berbeda dengan produk yang sudah ada pada saat ini. Jadi untuk Gen Z sendiri itu lebih dari segi pola pikir mereka lebih memiliki ide-ide atau dari kekreativitasan itu lebih baik daripada generasi sebelumnya. Kemudian dari passion, anak muda yang memiliki passion atau minat yang kuat pada suatu bidang mungkin ingin menjalankan bisnis yang berkaitan dengan minat tersebut. Jadi sekarang itu Gen Z, generasi Z sendiri lebih suka membuka usaha sendiri atau menjalankan pekerjaan sesuai dengan hobinya yang ibarat ya maksudnya dia lebih suka bekerja sesuai dengan passion-nya dia atau kesukaannya dia gitu. Terus dari kemudian fleksibilitas anak muda yang tidak terikat oleh tanggung jawab besar seperti keluarga atau hutang besar mungkin. Mereka merasa lebih fleksibel dan berani mengambil risiko untuk memulai bisnis. Jadi dari segi fleksibilitas mereka lebih bebas, tidak ada hubungan ibaratnya tidak ada hubungan perkawinan, pernikahan ataupun memiliki hutang yang besar sehingga mereka lebih berani untuk mengambil langkah untuk memulai bisnis. Kemudian akses ke teknologi. Generasi muda ini telah terhubung dengan teknologi dan internet yang sangat maju, memungkinkan mereka untuk memulai bisnis mudah dan dengan biaya yang relatif rendah. Kenapa? Akses teknologi. Jadi ketika generasi Z akan memulai bisnis, mereka akan bisa branding produk atau branding perusahaannya melalui media sosial pribadi atau menggunakan biaya yang sangat besar gitu. Jadi akses teknologi sangat berpengaruh terhadap perusahaan yang kita buat. Terus memiliki sumber daya. Nah, sumber daya di sini maksudnya memiliki akses sumber daya seperti modal awal, mentor, atau jaringan kontak mungkin akan lebih mudah untuk melakukan bisnis. Jadi kayak generasi Z sekarang tuh anaknya lebih mudah berbaur, mudah bergaul. Jadi mereka memiliki koneksi atau relasi yang lebih banyak gitu. Jadi untuk memulai sebuah bisnis itu juga kita perlukan relasi orang banyak gitu kan. Jadi sumber daya di sini maksudnya untuk seperti modal awal, mentor dan jaringan kontak. Kemudian motivasi finansial. Nah, motivasi finansial sendiri untuk memulai bisnis itu mereka mendapatkan keuntungan finansial yang besar atau mencari penghasilan alternatif yang lebih tinggi. Kalau misalnya gini,
Misalnya kita bekerja di perusahaan lain, atau misalnya di hotel ataupun di restoran lain gitu. Kita nggak akan mendapatkan pendapatan yang lebih ketika kita membuka usaha sendiri. Mungkin emang awalnya modalnya emang besar, cuman setelah itu kita bisa menikmati hasil dari apa yang udah kita kerjakan. Oke, next. Nah, ada di sini kiat sukses dalam menjalankan suatu bisnis. Ini ada 10 poin. Yang pertama, jangan takut mengambil resiko. Karena sebagai pengusaha, kita perlu mengambil resiko untuk memulai mengembangkan. Resiko yang diambil adalah resiko yang terukur. Intinya, ketika kita ingin membuat suatu bisnis atau menjalankan bisnis, kita harus buat bisnis plan-nya dulu. Jadi kita tahu apa nih bisnis yang akan kita buat, bisnis apa yang kita jalankan, kita tahu. Jadi kita harus buat bisnis plan-nya dulu. Kemudian yang kedua, fokus pada kualitas produk dan layanan. Jadi ketika kita udah tahu bisnis apa yang akan kita buat produknya, kita buat standar layanannya sebaik mungkin. Gitu. Sebaik apapun strategi bisnis yang kita buat, jika produk dan layanannya tidak baik, itu akan mempengaruhi gitu. Mempengaruhi apa sih? Nah, ini di poin yang ketiga. Umpan balik dari pelanggan. Ketika produk dan layanan kita tidak ada atau tidak ada namanya perputaran di situ. Jadi ketika customer datang ke tempat bisnis yang kita buat, ibaratnya sekarang ini kita bisnis di F&B ya, maksudnya di bisnis di restoran ataupun kafe. Jadi ketika kita sudah membuat produk, kita sudah membuat standar layanan, tapi itu tidak dilakukan dengan baik, otomatis umpan dari pelanggan atau feedback dari pelanggan juga nggak ada. Kemudian selanjutnya, kelola keuangan baik. Nah, maksudnya kelola apa? Ketika kita mendapatkan pelanggan, otomatis kan kita mendapatkan pendapatan. Nah, pendapatan ini cash flow-nya harus disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi tidak ada namanya deficit, tidak keuntungan, itu balance. Kemudian membangun tim yang solid. Untuk apa? Ya untuk menjaga bisnis plan-nya berjalan dengan baik, terus kualitas produk dan layanannya sesuai dengan yang direncanakan, pelanggan puas, terus cash flow-nya baik. Nah, tim ini gunanya ya untuk tim ini adalah orang-orang yang memiliki kemampuan dan keahlian sesuai dengan kebutuhan bisnis. Jadi kita kualifikasi dengan menyeleksi mereka sesuai dengan background, sesuai dengan kebutuhan kita. Misal kita butuh orang kitchen, tim kitchen, nggak mungkin kan hire tim frontliner gitu, atau orang yang nggak ngerti di bidang kitchen gitu. Jadi kita harus mengembangkan kebutuhan bisnis gitu. Secara kreatif untuk cari hal yang baru. Jadi ketika kita sudah membuat bisnis plan di awal, kita terapin, kemudian dengan berjalannya waktu, kita harus tetap inovatif, selalu mengeluarkan, misalnya setiap bulan harus mengeluarkan menu baru, inovasi baru gitu. Jadi itu yang membuat customer bakal balik lagi dan balik lagi gitu. Terus menjaga keseimbangan antara kerja dan hidup. Maksudnya di sini keseimbangan kerja dan hidup, kerja, maksudnya ya kerja ya tetap kerja sesuai dengan porsinya. Itu juga harus menjaga mental health gitu kan. Bahasanya kalau sekarang anak-anak generasi Z itu setiap stres, terus kayak dapat pressure yang lebih, kayak gue butuh healing, saya butuh healing nih untuk ngilangin stres gitu kan. Kebanyakan kan sekarang kayak gitu. Jadi harus seimbang antara pekerjaan dan kehidupan. Jadi jangan dominan pekerjaan aja atau jangan dominan ke hidup aja. Jadi harus balance. Terus kemudian jangan takut gagal.
Karena setiap pengusaha pasti mengalami kegagalan. Cuman gimana caranya ketika kita sudah membuat bisnis plan, otomatis kan kita tahu resiko yang bakal kita terima apa. Cuman kalau misalnya kita sudah tahu, berarti kita harus berjaga-jaga, kita sudah punya antisipasi untuk kegagalan itu. Nah, kita harus punya plan B berarti untuk mengatasi kegagalan tersebut. Nah, kemudian jadilah pemimpin yang baik. Ketika kamu membuat bisnis atau menjalankan bisnis dan menjadi leader, kalian juga harus menjadi baik yang dapat menginspirasi dan memotivasi tim kalian untuk mencapai tujuan bisnis bersama. Jadi bisnis ini yang kita buat kan punya tujuan, punya goals. Nah, goals ini gimana caranya kita akan mencapai tujuan ini bersama tim. Makanya kita membutuhkan tim yang solid tadi. Terus kemudian tetap berkomitmen. Nah, maksudnya berkomitmen di sini untuk semuanya. Jadi yang kita buat di sini itu dari segi harus konsisten, terus timnya juga harus tetap kompak, konsisten. Jadi ini bakal apa namanya bakal bakal bersambung gitu, maksudnya bakal ketersambungan antara semuanya gitu. Jadi dari 10 poin yang saya jelasin di sini, kiat sukses untuk menjalankan suatu bisnis ini semua bersambung, maksudnya nyambung antara poin 1 sampai poin 10 ini nyambung. Jadi ini memang bersambungan. Namun, menjadi seorang pengusaha juga membutuhkan kemampuan seperti kemampuan manajemen, kreativitas, pemikiran strategis, dan kemampuan berkomunikasi dengan baik. Selain itu, menjadi pengusaha juga memerlukan tekad, ketekunan, dan kemampuan untuk mengatasi tantangan dan kegagalan dalam menjalankan bisnis. Jadi, bisnis itu nggak sekedar kita punya modal banyak, terus habis itu ya udah mau buat bisnis nih, tapi kita nggak tahu bisnis apa yang mau kita buat. Makanya itu tadi kita harus ngebuat bisnis bisnis apa sih yang mau kita buat. Terus itu misalnya cafe and resto. Nah, terus dari segi standar pelayanannya gimana, menentukan. Jadi itu bisnis plan itu gitu. Kita kita bakal tahu bisnis apa yang mau kita buat. Oke, next. Nah, di sini saya kasih 3 portofolio saya ketika saya menjadi bisnis F&B consultant dan sekarang saya menjadi CEO Tanam Ilmu. Yang pertama di sini ada Belanda. Kalau nge-develop tempat ini benar-benar dari nol sampai sekarang gitu. Ibaratnya sekarang sudah running sekitar 6 bulan atau 7 bulan sekarang tempat ini running. Kemudian Kampung Belang Cafe and Resto juga sama nge-develop menjadi FB konsultan di tempat ini. Kemudian sekarang oke, next. Nah, kemudian ini partners dari Tanam Ilmu Pratama Kreatif Indo, kemudian telah bekerja sama dengan HMPPI atau Himpunan Manajer Pelatihan Perhotelan Indonesia, dan untuk dari segi pendidikan kita bekerja sama dengan Hijrah Australia untuk program Australinya, dan brand yang sudah bekerja sama dengan kami yaitu PT Garuda Food dan PT Hormel, kemudian produknya ada Skippy dan Procis. Jadi untuk Tanam Ilmu sendiri bergerak di bidang pelatihan perhotelan, telah bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk mengeluarkan ijazah yang ketika kalian kalian akan mendapatkan ijazah diploma 1, diploma 3 atau diploma 4 sesuai dengan paket pelatihan atau program pelatihan yang kalian ambil. Ada program 1 tahun, 3 tahun, dan 4 tahun. Kalaupun misalnya kalian tidak mengambil program 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, atau langsung program kerja pun ada gitu di Tanam Ilmu. Jadi next, sekian
presentasi dari saya. Mungkin ada pertanyaan, boleh langsung open open mic atau eh, dikumpulkan di kolom komentar ya. Saya boleh nanya, Kak? Oh, Ini boleh, silakan. berhubungan sama poin-poin tadi yang Pak Dito jelasin, kan ada yang namanya keseimbangan antara Iya, hidup. Berarti tadi kan dijelasin tentang mental health. Eh, dari diri tuh, limit mental health kita tuh sampai mana, sebagai Pak Dito yang pernah alamin selama menjadi FP konsultan tuh bagi kita. Sedangkan banyak generasi Z yang kayak dikit-dikit tuh kita lihat TikTok, sosial media yang rasa kerja di sini kayak gini loh, kayak kerja di situ kayak gitu. Maksudnya ada ada yang enak, ada yang enggak. Jadi itu menurut saya itu kayak malah mengurangi etos kerja iya, kan. Sedangkan ada juga poin yang menjelaskan kita harus komitmen. Gimana kita mau komitmen sedangkan generasi Z banyak yang berpikiran kayak gitu. Eh, jadi sebagai FB konsultan menurut Pak Dito tuh gimana cara kita tahu limit kita dan gimana kita komitmen dengan hal menye-menye di sebuah mungkin kalau kita sekarang kan banyak lihat sosial media kayak gitu jadi ke doktrin gitu loh. oke. Udah pertanyaannya? Cukup. Oke, tadi yang bertanya siapa ya? Eko ya? Jadi, saya akan menjawab pertanyaan dari Eko. Oke, jadi keseimbangan antara kerja dan hidup itu tahu sih, maksudnya kayak sekarang tuh kan generasi sekarang tuh lebih kayak kerja dikit, nggak bisa kerja di bawah pressure yang besar. Karena kalau misalnya di pressure dikit, udah ngeluh, habis itu kayak stres, itu yang ngebuat sebenarnya kalau misalnya ditanya apa sih yang maksudnya apa sih yang maksudnya jauh lebih semangat lagi, kayak ya itu balik lagi ke diri diri kita, maksudnya kita yang memotivasi diri kita untuk ya nggak bisa kayak gini terus. Jadi kalau misalnya kita mau mau males-malesan atau nggak mau tekanan, ya ya udah, yaitu kita bisa bangun bisnis sendiri, kita kita nggak ditekan sama orang, maksudnya kita nggak dapat pressure dari orang lain, tapi kita yang ngasih pressure ke tim kita gitu. Cuman balik lagi, kalau misalnya kita aja nggak mau di pressure, ya jangan nge-pressure orang gitu. Maksudnya balik lagi ke kalian, namanya kita kerja, ya ya kayak gini resikonya, pasti ada resiko gitu kan. Bahkan ketika kita ngebuat bisnis juga ya ada resikonya, resiko kegagalan atau misalnya resiko risiko terberat ya itu resiko kegagalan gitu kan. Jadi kalau bisa ya kita yang tahu, maksudnya kita yang tahu diri baik buat diri kita. Oh, ini yang baik buat kita gitu. Jadi ya balik lagi ke individunya, gimana cara mengatasinya gitu. Maksudnya ya ketika emang kita yang tahu batasan. Oh, gua kerja, maksudnya saya kerja di level ini udah sampai maksimal segini gitu. Karena kapasitas orang juga itu kan beda-beda. Setiap individu tuh punya kapasitas yang beda-beda. Jadi saya sendiri nggak bisa ngasih tahu, maksudnya oh levelnya kapasitasnya sampai segini limitnya gitu, karena kita nggak tahu individunya itu, maksudnya orangnya itu kapasitasnya sampai sejauh mana gitu kan. Jadi ya balik lagi ke kita, apa namanya, yang tahu oh berarti ketika udah pekerjaan ini udah mentok, saya harus istirahat, misalnya emang butuh healing ya healing untuk kebutuhan gitu, maksudnya untuk mengatasi itu gitu. Jadi ya itu maksudnya keseimbangannya yaitu jadi tahu porsian harus kerja itu dari level mana, terus limitnya udah sampai mana. Kalau misalnya udah over limit otomatis kan stres kan jadinya. Emang ketika kamu uh, bisa ngilangin stres itu dengan cara berdiam diri atau bisa Netflix and chill atau
bisa healing, yaitu balik lagi ke kalian yang menjalani gitu. Jadi kayak gitu sih. Baik Pak, terjawab. Thank you. Oke, sama-sama. Eh, baik Pak Dita, ada yang bertanya lagi nih, Pak. Setelah dari Dian SMK 3 Bogor. Selamat siang, saya Dian mau bertanya, kata orang kalau jadi pengusaha itu harus ada passion. Gimana sih Pak caranya untuk tidak memiliki bakat jadi pengusaha tapi ingin memulai karir sebagai entrepreneur muda? Terima kasih Pak. Oke. Kalau mau jadi pengusaha harus ada passion. Gimana sih caranya untuk yang tidak memiliki bakat jadi pengusaha tapi ingin memulai karir? Jadi jadi pengusaha itu sebenarnya bisa autodidak. Jadi kayak itu balik lagi. Ketika orang yang punya passion tapi nggak punya modal juga, ya belum tentu dia bisa menjadi pengusaha. Punya modal tapi dia nggak punya passion, dia bisa mempelajari usaha itu dengan cara otodidak gitu. Apalagi sekarang media media maksudnya internet, media sosial itu berkembang dengan cepat. Kita juga bisa belajar secara otodidak dari berbagai sisi. Ibaratnya kita punya relasi, kita punya teman yang pebisnis atau pengusaha, kita bisa belajar gimana sih caranya. Gue mau buka usaha nih, gue mau buka bisnis, gimana dong ajarin. Terus juga apalagi sekarang udah ada pelatihan-pelatihan mengenai menjalankan bisnis, membuka bisnis gitu sih. Jadi kalaupun emang nggak punya basic atau nggak punya bakat jadi pengusaha, itu bisa kok kita pelajarin. Cuman ya itu balik lagi tergantung niat kita untuk ngejalaninnya itu serius atau enggak. Cuman kalau kayak setengah-setengah atau nggak yakin, ya mending jangan, karena berbisnis atau berusaha itu namanya kita berbisnis kan, kita nggak tahu dunia bisnis itu gimana gitu kan. Apalagi yang orang awam belum tahu bisnis itu gimana sih cara ketika nanti eh, saingan bisnis kita ini sehat, gimana cara ngatasinya gitu kan. Itu juga perlu kita pelajarin, kita perlu siapkan gitu sih. Jadi untuk jadi pengusaha yang tidak memiliki bakat bisa dipelajari secara otodidak gitu aja. Untuk jawabannya Dian dari SMK 3 Bogor. Baik. Jadi, ada pertanyaan lagi nih Pak dari Aldi Gustia Putra. Izin bertanya, menurut Bapak apa saja karakteristik yang membedakan si Z dengan generasi sebelumnya dalam hal menjadi seorang entrepreneur? Gimana nih, Pak? Oke. Eh, karakteristik yang membedakan generasi sebelumnya. Yang pertama, karakteristiknya aja sudah jelas beda. Jadi karakteristik dari generasi sebelumnya atau misalnya dari baby boomers. Nih karakteristik mereka itu lebih suka berbicara, mereka lebih suka membandingkan gitu daripada generasi sebelumnya. Misalnya gini, generasi baby boomers ini adalah generasi eyang kita lah ibaratnya gitu. Nah, mereka itu selalu menceritakan hal-hal yang zaman dulu. Jadi mereka itu selalu menceritakan hal-hal yang dulu eyang nih gini loh gitu. Cuman kan sekarang kebutuhannya nggak kayak di zaman eyang dulu gitu kan. Jadi itu yang membedakan, kayak ibaratnya bahasa yang sekarang tuh kayak kolot. Ibarat gini, eh, saya kasih contoh untuk toko, misalnya gini, orang Chinese kan biasanya kan turun-temurun kan punya toko nih, dari eyangnya punya toko. Nah, sistem yang diterapkan di toko eyangnya ini ternyata dilanjutin sama generasi selanjutnya, ya generasi X. Nah, generasi X ini hanya kayak
internet atau media-media sosial atau sistem yang baik. Nah, generasi X ini masih mengikuti saran dari generasi baby boomers untuk menjalani bisnisnya. Nah, kemudian dari generasi X turun ke generasi Y, di mana generasi Y ini mengalami dua fase. Jadi fase di mana dia belum mendapatkan akses untuk ke sosial media ataupun ke akses untuk ke digital. Nah, dia juga mendapat akses untuk ke digital. Jadi mereka dapat dua fase yang belum mendapatkan dan fase yang mendapatkan. Jadi generasi Y ini generasi yang mereka mendapatkan keduanya gitu. Terus apa namanya sistem yang diterapkan di toko ini otomatis kan sedikit ada perubahan, sedikit ada kemajuan dari segi penataan barang, terus dari segi laporan keuangan gitu pasti akan ada perubahan gitu kan. Nah, di generasi Z atau di generasi milenial biasanya mereka akan lebih mengembangkan lagi mungkin karena generasi Z itu generasi digital atau generasi internet atau generasi e-generation, dia mungkin lebih bakal ke branding. Oh, dari generasi sebelumnya nih branding ternyata belum jalan nih. Di generasi Z mereka bakal bantu untuk nge-brandingin lagi gitu. Jadi dari segi sistemnya sudah diperbaiki dari generasi Y, dari generasi Y, terus kemudian di generasi Z-nya itu lebih ke branding gitu. Itu untuk perbedaan antara baby boomers sampai generasi Z. Jadi setiap generasi itu memiliki perbedaannya masing-masing gitu. Jadi kalau misalnya kayak sekarang generasi Z debat sama generasi baby boomers kayak dulu zaman Eyang nggak kayak gini, tapi sekarang udah gini ya, gitu. Maksudnya sekarang nih kebutuhannya udah kayak gini, beda sama generasi Eyang dulu gitu. Jadi itu yang maksudnya yang membedakan antara generasi sebelumnya sampai generasi Z sekarang. Gitu. Aldi Gustia Putra. Iya. Oh, ada yang menanya lagi nih, Pak. Dari Rio Tomadia. Sama saya tanya juga, Kak, apakah masih ada hal yang kolot tapi masih layak kita digunakan di masa saat ini, Kak, yang berguna untuk perkembangan kita? Masih ada hal yang kolot tapi layak kita Masih saat ini, layak kita gunakan. yang berguna untuk perkembangan kita. Ya. Kalau misalnya Ya. di generasi, maksudnya hal yang kolot nih dari generasi Eyang kita, tapi masih bisa diterapin apa namanya di generasi kita sekarang ini. Etos kerja, terus abis itu semangat dari generasi sebelumnya. Dari generasi baby boomers itu mereka memiliki etos kerja yang sangat benar-benar kuat. Mereka semangatnya itu tinggi. Karena apa? Di generasi mereka itu ibaratnya di generasi penjajahan kan, di mana generasi mereka itu generasi yang benar-benar dibantai habis nih, ibaratnya mental, fisik, semua dibantai habis. Nah, gimana caranya mereka ngebuat maksudnya ngebuat mereka itu jadi maju gitu. Nah, itu yang nggak dipunyai sama generasi sekarang. Generasi sekarang itu ibaratnya generasi yang menye-menye gitu kan. Di pressure sedikit, ngeluh. Kerja baru berapa bulan, resign. Gara-gara katanya nggak sesuai. Maksudnya bosnya galak lah, suka ngasih kerjaan mendadak, mendadak gitu kan. Terus ya itu maksudnya yang bisa dicontoh dari generasi sebelumnya yaitu etos kerja yang sekarang di generasi sekarang itu yang benar-benar kayak bukan kaya sih, maksudnya emang kurang gitu etos kerjanya gitu. Itu sih untuk yang bisa diambil dari generasi sebelumnya itu etos kerja yang mereka dari generasi yang sebelumnya itu yang harus kita miliki di generasi Z itu etos kerja. Kayaknya sudah tidak ada yang bertanya lagi ya. Oh ya, untuk teman-teman jangan lupa untuk ngisi absen tuh ya di kolom chat.
Terima kasih, Mungkin ada yang Pak. open mic. Baik, ada yang ingin bertanya lagi? Kalau sudah tidak ada, saya tutup. Bagi partisipan yang ingin bertanya lebih lanjut, dapat menghubungi kontak person Tanam Ilmu. Terima kasih banyak Pak Dito atas pemaparannya yang tentunya membuka pandangan bagi kami ya Pak. Terima kasih banyak sekali lagi pada Pak Dito. Semoga Pak Dito sehat selalu. Amin. Teman-teman boleh on cam, kita akan melakukan sesi dokumentasi dan bagi-bagi dan bagi teman-teman yang virtual ini terlebih dahulu karena setelah ini saya akan memberikan informasi yang sangat penting dan menarik untuk teman-teman. Boleh? Udah. Oke. Mulai ya. 1, 2, 3. Ya, udah. Terima kasih. Untuk teman-teman, jangan lupa untuk join kembali pada webinar series kelima. Kita akan sharing langsung dengan salah satu seorang manajer di salah satu hotel mengenai materi memulai karir di dunia hotel. Bagi yang penasaran, teman-teman langsung join aja di series 5 nanti. Nah, saya mau kasih info nih buat para peserta webinar series Tanam Ilmu. Ini kalau webinar ini akan ada series ke-5, di mana di setiap ada series ke-6, di mana di setiap series kalian akan mendapatkan sertifikat yang dapat ditukar, voucher cashback, pendaftaran semua jenis program pelatihan yang ada di Tanam Ilmu. Berapa sih besaran cashback yang kalian dapat? Cashback yang kalian akan dapat itu sebesar 500.000 setiap satu sertifikat. Jadi jika kalian memiliki 6 sertifikat dari ke-6 series ini, total cashback yang akan kalian terima itu sebesar 3 juta. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini ya teman-teman. Oh ya, jangan lupa buat teman-teman ajak teman-teman kalian yang lainnya ya buat join di Tanam. Untuk eh, Tanam Ilmu juga mempunyai program beasiswa prestasi yaitu peraih juara 1 dan 2 lomba akademik atau non-akademik tingkat kota atau kabupaten. Nilai rata-rata rapot 80 dan sertifikat. Beasiswa full 100% untuk program 1 tahun untuk Diploma 1. Sebelum saya tutup kegiatan hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada partnership Tanam Ilmu yang telah mendukung suksesnya acara webinar series Tanam Ilmu, kepada HMPPI, Hijrah Australia, Kampung Inggris, Universitas BSI, Sabika Group, Stay Agila Villa, dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada sponsorship yang telah mensukseskan acara webinar series ini. Pada tahun 2003 kepada Garuda Food, PT Hormel, Skippy, Procis, Villa Rizky, Ilham 2. Untuk teman-teman bisa kunjungi website Tanam Ilmu di www.tanamilmu.co.id. Untuk Instagram bisa di @tanamilmu, nomor telepon bisa di 085174240020 atau bisa datang langsung ke galeri kita yang beralamat di Jalan Raya Bojong Sari atau Katolik Square nomor B20. Untuk jam operasional kita di jam 9 sampai jam 5 sore. Ya, kita sudah di penghujung acara webinar series 4 Tanam Ilmu tahun 2023. Saya selaku host dan moderator pada acara ini, ya, saya izin pamit mengundurkan diri. Saya selalu, semoga dalam lindungan
Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Om. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya. Terima kasih Pak Dito.